أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berada pada pertengahan kedua bulan yang Rasul sampaikan syahrun yaghfulun nas. Bulannya namanya bulan Sya'ban. Kata Rasul, bulan Sya'ban bulan dilalaikan oleh manusia. Padahal bulan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turfa'u al-a'mal ila rabbil alamin. Jadi kalau ada bulan di antara 12 bulan di mana diangkat amal saleh kita, itu bulannya bulan ini, bulan Sya'ban. Maka Rasul paling senang puasa selain Ramadan adalah bulan Sya'ban. Sehingga ditanya oleh para sahabat, kenapa kami melihat engkau banyak berpuasa dibandingkan bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan pada bulan Sya'ban ini? Maka jawabannya, ini bulan diangkatnya amalan saleh. Dan aku ingin, kata Rasul, fa'uhibbu, saya senang, saya pengen, saya ingin diangkatnya amal saleh itu, fa'inni sha'im, dan aku dalam kondisi berpuasa. Maka bulan Sya'ban salah satunya fadilah keutamaannya, kita bisa memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ada yang lagi puasa di sini, Pak? Mukanya nggak kelihatan puasa nih, sama kayak saya ya. Oh, ada mendoa. Masuk juga ini ya pertanyaan ini jadi mendoa. Ini bulan Sya'ban ini, Pak. Ini bulan turunnya ayat yang kita hafal terkait Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ayat perintah salat, ayat perintah zakat, ayat perintah lainnya itu turun langsung dilaksanakan oleh para sahabat. Tapi terkait puasa bulan Ramadan itu turunnya malam kedua bulan Sya'ban, ini bulannya. Jadi perintah terkait puasa turunnya bukan pada saat bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, tidak. Besok langsung kita puasa, enggak. Bulan ini nih, bulan Sya'ban. Pada malam kedua bulan Sya'ban itu turun perintah untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi bulan ini sekarang, bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Untuk memberikan kepada kaum muslimin persiapan bahwasanya Ramadan itu bukan satu bulan yang biasa. Maka nanti kalau kita baca hadisnya yang menyampaikan Rasulullah SAW, bagaimana bunyinya? Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Yang sampaikan Rasul, telah sampai kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Maka yang akan datang kepada kita ini sesuatu yang istimewa. Maka bagaimana mungkin seorang muslim menyambutnya dengan sesuatu yang biasa? Yang mau datang kepada kita sesuatu yang istimewa, maka berarti menyambutnya bagaimana, Pak? Istimewa. Yang mau datang istimewa, maka menyambutnya pasti istimewa. Tamunya yang datang agung. Oh, yang mau datang rumah kita menteri, pasti rumah kita berberes itu, Pak. Rapi-rapi. Baju yang kita pilih juga baju yang rapi. Kalaupun pakai batik, dia pakai batiknya bukan batik yang membuat panitia kondangan itu, Pak. Mau dipilih batiknya yang lebih bagus, yang jadi tamu undangan, bukan yang menjadi panitia. Kita kadang-kadang punya batik kan banyak. Salah satunya batik panitia hajatan. Tugasnya ngangkut piring kita. Panitia hajatan.
Beda nggak batik panitia hajatan sama batik yang menghadiri undangan Pak? Oh beda pasti. Secara kualitas beda, bahannya beda, coraknya beda. Oh, dia pilih yang paling baik. Karena yang datang istimewa. Ramadan istimewa. Maka Rasul yang menyampaikan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Bulan penuh berkah, istimewa. Maka sudah ada tuh ayatnya sejak bulan Sya'ban. Bulan ini nih Sya'ban, ayatnya sudah turun. Padahal puasanya masih 1 bulan lagi, bulan Ramadan. Dan itulah bulan di mana satu di antara 12 bulan yang bunyinya itu langsung ada di dalam Al-Quranul Karim. Bulan lain tidak ada. Bulan Muharram nggak ketemu. Bulan Rajab padahal bulan haram nggak ketemu. Zulhijjah bulannya haji nggak ketemu. Kita baca di Al-Quran 30 juz kita baca nggak ketemu. Padahal perintah haji begitu luar biasa, tapi disebutkan ashhurum ma'lumat. Bulannya, bulan haji itu bulan yang ditentukan. Nggak disebutkan Zulhijjahnya langsung. Tapi kalau Ramadan bunyinya langsung syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Langsung bunyinya di dalam Al-Qur'an bunyi, Pak. Namanya syahrul Ramadan. Bulan lain enggak ada. Enggak ada bulan lain. Kalau ada mungkin ditemukan di juz lebih dari juz 30. Nah, kita enggak ada. Jangan sampai kayak guyonan seorang menteri datang ke panti asuhan. Pak Menteri, ini kami punya para santri sudah hafal 30 juz, tolong fasilitasi beasiswa. Jawaban menterinya sederhana, alhamdulillah sudah hafal 30 juz ya. Berapa juz lagi kurangnya? Wah, ini yang bahaya. Sudah hafal 30 juz, berarti berapa juz lagi kurangnya? Berapa juz lagi Pak kurangnya kalau sudah hafal 30 juz? Jadi baru dapat beasiswa kalau sudah lebih dari 30 juz, itu mana bakal dapat beasiswa. Karena Al-Qur'annya ini 30 juz, 6.236 ayat. Kita baca dari awal sampai akhir, juz 1 sampai juz 30, hanya satu di antara 12 bulan itu yang Allah firmankan, Allah sebutkan langsung bunyinya kepada nama bulan tersebut Syahrul Ramadan, hanya bulan Ramadan. Maka kita akan kedatangan tamu agung, tamu besar, tamu yang amat luar biasa, namanya Syahrul Ramadan. Bulan besok lagi begini, udah nggak bisa berharap sama mendoan, udah nggak bisa bulan besok, sudah selesai kita, karena sudah masuk bulan Ramadan. Nah maka kita akan mengkaji ya, keutamaannya dengan cara menjaga waktu-waktu khusus sebagaimana nanti kita baca dalam kitab ini, yaitu adalah waktu-waktu di bulan Ramadan. Khusus ini pada bulan Sya'ban ini bulan yang amat luar biasa. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kemarin masih membahas tentang zikir pagi dan petang. Fasabbih bihamdi, disuruh kita itu bertasbih dan bertahmid kepada siapa? Rabbika, kepada Allah Subhanahu wa taala, bil asyi wal ibkar, di waktu petang dan di waktu pagi. Kemarin sudah kita jelaskan kapan yang dimaksud asyi. Waktu petang itu kapan? Antara waktu asar sampai dengan waktu maghrib. Terus waktu paginya kapan Ustaz? Antara waktu kapan? Yaitu sebelum qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Tadi sebelum subuh, itu yang dimaksud waktu pagi kita. Jadi seorang muslim waktu paginya sebelum subuh, waktu petangnya sebelum maghrib. Itu zikir yang kemudian kita disunahkan. Kalau mau dijamin masuk surga, mana sudah kita pelajari, bacanya apa Pak? Sayyidul istighfar, ya kan? Kalau mau dijamin sama Allah dan Rasulnya surga, mati pada hari itu dan dia sudah baca itu pada pagi harinya, maka dakhalal jannah, masuk surga.
mati pada malam hari itu dan sorenya dia sudah baca itu Sayyidul Istighfar, maka min ahlil jannah, penghuni surga. Malaikat sudah kita pelajari itu. Tinggal masalahnya udah hafal belum? Sebagian besar sudah hafal. Yang belum hafal ini punya momentum waktu kurang lebih 13 hari untuk kita menghafal menjelang datangnya bulan penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Sayyidul Istighfar dibaca. Kalau nggak hafal baca dulu. Nah kemarin sudah tuh. Kemarin kita pelajari juga diminta baca 3 kul sebelum waktu subuh. Kul pertama, kul huwallahu ahad. Kul yang kedua, kul a'udzu birabbil falaq. Kul yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas. Apa keutamaannya? Rasul sampaikan, maka akan dicukupkan yakfika min kulli syai'. Bunyi hadisnya begitu, Pak. Maka Allah akan cukupkan kamu dari segala sesuatu kalau sudah baca 3 kul itu setiap pagi. Jadi kalau ada orang yang sekarang masih pusing mikirin kehidupannya, jangan-jangan paginya tidak membaca 3 kul. Karena sampai sekarang orang stres, orang stres hanya karena memikirkan dunia. Nggak ada orang stres mikirin akhirat tuh, nggak ada. Ada nggak, Pak? Saya belum sholat fajar tadi, Allah stres saya nih. Belum sholat fajar sampai stres, ada nggak? Mikirin akhirat nggak ada orang stres. Jadi yang salah nih kita mikirnya. Pasti karena sedang mikirin dunia. Nah kalau mau dicukupkan supaya nggak stres, baca 3 kul. Kemarin bunyi hadisnya berapa kali? Salasan 3 kali. Kul huwallahu ahad 3 kali. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah sekarang kita masuk. Apa yang kita baca lagi? Waktu yang perlu kita jaga pada bulan Ramadan. Yang pertama, waktu yang hari ini kita kaji. Bil asyi wal ibkar. Mohon perhatikan pada saat bulan Ramadan perlu dijaga waktu sebelum subuh dan waktu sebelum berbuka dengan zikir. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan potensi kita adalah meningkat dan terjaga pada waktu-waktu tersebut. Kalau pada bulan Sya'ban dan bulan-bulan sebelumnya, bisa jadi sebelum maghrib kita lalai, Pak. Di mobil, setel musik, mungkin begitu. Atau sedang di jalan, atau bahkan ada yang tertidur. Tapi kalau nanti bulan Ramadan, itu sebelum maghrib, insya Allah kita terjaga. Terjaga, Pak. Bahkan setengah jam sebelum maghrib itu sudah duduk, depannya ada bakwan. Saking terjaganya. Wah, ada bakwan. Saya mah minum cuma segelas, Pak. Depannya doang teh manis. Setelah itu sampingnya masuk es kelapa dan juga es cendol. Masuk. Maghrib potensi kita terjaga, Pak. Cuma masalahnya pada saat Ramadan nanti sebelum maghrib itu kita ngapain? Kan ini jadi masalah. Waktu sebelum subuh namanya kita sebut sahur. Terjaga kita. Bahkan bangunnya bisa jadi kalau sekarang 4:30 kita sedang jam 4, 3:30, bahkan jam 3, bahkan ibu-ibunya sejak jam 2 mungkin saja sudah terbangun. Pertanyaannya ngapain kita saat terbangun itu? Maka satu di antara yang kita jaga di antara 2 waktu tadi adalah wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka tasbih, maka tahmid, maka zikir, maka istighfar pada 2 waktu tadi itu. Ini Ramadan nanti, Pak, yang datang istimewa mulia. Jangan sampai 2 waktu itu kelewatan sama kita. Sibuk mikirin namanya takjil. Kalau di Indonesia ada namanya apa, Pak? Takjil. Takjil itu sunnahnya kita berbuka adalah bukan dengan makanannya. Jadi bukan yang masuk surga itu kurma, kemudian saya mah sunnahnya kurma, Ustaz, wajibnya lontong. Nah, itu bukan. Jadi bukan masalah makanannya, Pak, yang masalah sunnah itu. Karena tanda-tanda Ramadan itu biasanya kalau di Indonesia ditandai salah satunya adalah dengan iklan di TV. Berbukalah dengan yang manis. Kalau udah ada iklan sirup, iklan sarung, berarti sudah mau Ramadan. Jalanan kalau sudah namanya macet di daerah kuburan, Pak,
Kalau saya tuh daerah sana itu Tanah Kusir. Wah itu kalau memang Ramadan itu macet Pak, penuh. Apalagi hari-hari Sabtu, hari Ahad ya, itu penuh. Itu tandanya berarti sudah mau Ramadan. Nah, orang Indonesia tuh mau nandai Ramadan gampang. Kalau jalanan udah macet daerah kuburan, ini mau Ramadan nih. Kalau iklannya sudah iklan-iklan sirup tadi, ini mau Ramadan. Jadi bukan masalah makanannya itu yang menjadi sunnah tidak sunnahnya tadi. Tapi kesunahan kita berbuka adalah pada takjilnya, pada menyegerakannya. Yang membatalkan kita berpuasa, makan, minum, dan juga berkumpul dengan suami dan istri tadi. Kalau 1 dan 2 mungkin, yang ketiga nggak perlu kita lakukan. Ya, makan dan minum itu mungkin membatalkan puasa kita. Tapi yang ketiga, berkumpul dengan suami istri tidak perlu kita lakukan. Apalagi saya lihat jamaah di sini sudah ABG tadi tuh ya, angkatan Banda Gocap ada nggak mikir ke situ tuh. Udah batalin puasa kau pakai berkumpul suami istri, berarti dari 5:30 udah kumpul di kamar, nggak perlu. Nanti takutnya sebelum azan ya kebablasan. Jadi yang kayak apa? Makan minum saja. Nah sunnahnya takjilnya Pak. Takjil itu artinya menyegerakan. Nah di Indonesia bahasanya sekarang jadi takjil itu makanan. Di Indonesia nih Pak, nyari takjil nih tuh coba lihat tuh. Seakan-akan takjil itu adalah makanan takjil. Padahal takjil itu artinya adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah azan maka kita berbuka, nggak perlu kita tunda, apalagi nunggu isya, nggak perlu. Yang dia tunggu azan yang di masjid lah. Muazzinnya padahal buka puasa dulu. Muazzinnya apa? Buka puasa dulu ke muazzin ini. Muazzin kita di masjid kalau pada bulan Ramadan mau azan maghrib itu buka puasa dulu apa azan dulu? Buka puasa dulu dia, lihat waktu. Oh udah nih waktunya dia buka puasa baru dia azan. Kalau buka puasanya kebanyakan yang nungguin kasihan yang di rumah. Kok nggak azan-azan? Oh ternyata 3 lontong muazzinnya. Pakai bihun pula, ya udah nggak selesai. Makanya kadang-kadang di kita mencari waktunya azannya yang mana? Azannya yang di televisi, yang nggak pakai nunggu berbuka dulu. Maka dicari channel yang paling cepat azannya. TV ini lumayan, kadang selisih setengah menit lah. Yang kami butuhkan sekarang bukan uang, bukan gas. Ya. Gas itu udah gak langka sekarang Pak ya. Bukan gas yang kami butuhkan, tapi adalah menu berbuka puasa. Cari dia channel yang paling cepat. Kalau sudah tahu tuh channel paling cepat, hari-hari besok udah channel itulah yang dia tonton setiap hari selama sebulan. Nanti kalau Ramadan tuh yang namanya azan ada ceritanya, itu Ramadan tuh. Azan itu nggak cuma didengar tapi ditonton, itu Ramadan. Biasanya kita cuma dengerin azan ya Pak. Tapi kalau sudah Ramadan nonton azan itu ditonton. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow. Indah itu mendengar azan. Sehingga azan asar terasa sama dengan azan maghrib ya. Saking indahnya. Nah, kembali kepada materi kita. Poin pertama kita menjaga waktu pagi dan petang, yaitu sebelum subuh dan sebelum berbuka atau sebelum maghrib. Maka isi dengan zikir. Nah, di antara zikir yang kemarin sudah kita pelajari, kita tambahkan 2 zikir yang Rasul ajarkan pula kepada kita. Bagaimana zikir pertama? Dibaca sebelum subuh dan dibaca sebelum berbuka. Apa kata Rasulullah SAW? Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Uthman bin Affan. Jadi dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmizi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasul namanya Utsman bin Affan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 marrat
illa lam yadurruhu syai'un. Jadi hadis yang pertama kita pelajari hari ini, kata Rasul, siapa saja seorang hamba yang baca kalimat tadi, Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali Pak dia baca. Pagi dia baca 3 kali, sore dia baca 3 kali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam yadurruhu syai'un. Dijamin tidak ada kesusahan, kesulitan, musibah bagi dia pada hari itu. Siapa yang baca tuh 3 kali? Apa bacaannya tadi Pak? Ini waktu lagi pandemi nih banyak dibaca nih biasanya, karena pandemi takut dia setiap pagi dia baca ini, sore dia baca ini. Boleh. Sekarang nggak pandemi pun juga bagus kita baca, karena Rasul menyampaikan kepada kita, Mamin abdin yaqulu fi shabah, dia baca setiap pagi, kulla yaumin wa masai kulla lailatin. Setiap hari, di pagi hari dan di sore hari dia baca tadi, Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 marrat, 3 kali dia baca, maka tidak akan ditimpa kepadanya itu kemalangan, kemusibahan. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Berarti kalau jaminan dari Rasul benar apa? Pasti benar. Pasti benar. Kita nggak tahu musibah itu datangnya. Belum lama lihat di Ciawi Pak, di pintu tol Ciawi dari Bogor menuju Jakarta. Dengar musibah itu Pak ya? Itu kira-kira orang yang di mobil itu Pak, lagi mau bayar tol, itu tahu nggak belakangnya akan ada truk yang remnya blong itu Pak? Kan dia berkendaranya udah hati-hati itu, nggak nabrak dia, tapi ditabrak. Kejadiannya amat singkat, lagi mau bayar tol, tinggal tapping, tempel aja. Tapi ketika al-maut, kematian itu datang, musibah itu datang, itu nggak pernah diukur itu waktunya. Tiba-tiba ada mobil apa, bawa air itu ya, truk membawa air, bukan mobil lagi Pak, truk. Remnya itu belum nabrak mobil-mobil di depannya. Selesai harinya, hari itu selesai. Maka nggak ada yang bisa menjamin kehati-hatian kita, kesehatan kita. Sehat binaraga dia, setiap hari dia olahraga. Tapi kalau musibahnya datang seperti itu, nggak bisa kita duga. Karena kita tidak pernah tahu musibah-musibah tadi, dan kita nggak mau terkena musibah-musibah seperti tadi, maka jaminkan diri kita kepada Allah dengan membaca ini, dengan membaca doa yang diajarkan Rasulullah dengan nama Allah, ya, yang mana menjamin kita la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, nggak ada yang bisa menimpa kita, baik yang di langit dan yang di bumi itu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon pertolongan Allah. Itu doa pertama. Jadi sebelum kita besok, apalagi di bulan Ramadan ya, masuk subuh baca ini. Sebelum berbuka, daripada ngeliatin itu yang namanya bakwan tadi, lebih baik baca ini. Nggak usah diliatin Pak. Itu kalau azan pasti bentuknya masih sama. Namanya martabak itu bentuknya sama nggak Pak? Sama, diliatin sama nggak diliatin, ditongkrongin nggak ditongkrongin sama. Kadang-kadang kita ini udah kumpul ya, jam 6 kurang seperempat, jam setengah 6 kumpulnya di meja makan. Jangan gelar sajadah, dengar azan langsung berbuka. Ya, gelar sajadah, berdoa kepada Allah, berzikir pada Allah. Ini waktu pertama kita sebelum paginya muncul atau sebelum subuh dan sebelum asar. Itu hadis pertama. Udah kebanyakan minyak ini kita nih. Udah mulai batuk. Yang kedua, 2 hadis kita kaji hari ini. Wa rawaina fi kitab Sunan Tirmizi an Thauban. Kalau hadis pertama tadi dari Utsman bin Affan, hadis kedua ini dari Thauban, sahabat Rasul radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah taala an yurdiyahu." Siapa saja yang membaca pada waktu, di sini disebutkan adalah hina yumsi, pada waktu sore harinya, dengan kalimat raditu billahi rabba, aku ridho Allah yang ngurus urusan aku, yang ngasih aku semua. Hari itu perasaannya senang, dia ridho. Hari itu perasaannya sedih karena ada musibah menimpa keluarganya, dia ridho karena semuanya ketetapan dari Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka kata Rasul apa? Kana haqqan, sungguh 'ala Allah taala ayyurdiyahu, Allah akan ridho kepadanya. Jadi di waktu sore hari sebelum berbuka, tolong biasakan sebelum berbuka, dari mulai tadi 5:30 baca nih hadis yang disampaikan Rasul. Salah satu zikirnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hafal ibu? Ibu-ibu hafal? Hafal. Pastikan ini sebelum berbuka baca ini. Karena kenapa? Karena kata Rasul, karena ya haqqan 'ala Allah taala ayyurdiyahu. Orang yang baca itu di waktu sore, kata Rasul, sesungguhnya Allah ridho terhadapnya. Dipastikan haqqan, sungguh Allah akan ridho kepadanya. Kita kan yang kita cari apa, Pak? Ridho Allah kita cari nggak di dunia ini, Pak? Saya ini melakukan ini yang penting diridhoi oleh Allah. Ridho Allah udah kita cari, ini jawabannya. Jadi bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah? Melakukan amal salih dengan contoh dari Rasul, dan salah satunya dengan berdoa seperti ini. Ya, raditu billahi rabba, ya Allah, aku ridho Engkau urus urusan aku ini. Wabil islami dina, aku ridho kalau Islam itu sebagai agama. Kalau sudah ridho Islam sebagai agama, berarti dia akan mengikuti Islam nggak? Sholatnya, oh ini udah aturan Islam. Disuruh bagaimana sholatnya, berjamaah, oh udah aturan Islam. Suruh ngapain nama bacaannya, suruh faham apa yang dia baca. Dalam surat An-Nisa ayat 43, Pak, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati sholat. Jadi jangan sholat, Pak. Wa antum sukara, sedang kamu dalam kondisi mabuk. Jadi kalau orang mabuk tidak boleh sholat. Oh kalau gitu berarti kita boleh mabuk, Ustaz. Ini ayatnya turun masalah para sahabat masih ada yang mabuk-mabuk nih. Apa Allah firmankan kepada kita ciri orang mabuk itu? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan. Jadi definisi mabuk itu orang nggak paham apa yang diucapkan. Itu definisi mabuk, Pak. Definisi mabuknya itu kalau dia nggak sadar apa yang diucapkan, ngomong apa dia nggak tahu, nah itu namanya mabuk. Sekarang kadang-kadang ada nggak orang yang sudah sholat 40 tahun yang dibaca nggak paham? Ada nggak, Pak? Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kamu apa tuh artinya tuh? Nggak tahu. 40 tahun dia sholat pakai bacaan itu nggak tahu artinya, Pak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kamu tahu nggak artinya itu apa? Nggak tahu. 40 tahun dia sholat begitu tapi nggak tahu artinya. Ada nggak yang begitu, Pak? Pak, ada nggak yang begitu? Kayaknya saya nih. Nah, kalau udah kayaknya saya berarti belajar. Berarti mabuk ya, Pak, karena nggak tahu yang diucapkan itu apa artinya. Jangan mabuk pada definisi kita nih. Ya, pelajari, baca
bacaan yang kita baca di dalam sholat, Subhana rabbiyal a'la, apa ya artinya baca? Subhana rabbiyal azim, apa artinya? Maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung, ya, dibaca. Nah, hadis kedua tadi baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sampai situ dulu tuh Pak hadisnya tuh. Kadang-kadang kita tambahin nabiyya wa rasulah, boleh. Silakan saja. Ya, baca hadis itu. Itu zikir sebelum berbuka puasa kita. Jadi kita hari ini dapat oleh-oleh dua. Pertama baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim, baca 3 kali. Yang kedua raditu billahi rabba, baca 1 kali. Itu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu pertama yang wajib kita jaga nanti pada bulan Ramadan khususnya. Waktu sebelum subuh dan waktu sebelum berbuka. Poin 1. Poin 2. Kapan waktu lain yang harus kita jaga? Waktu-waktu nih kayak begini. Namanya sesudah sholat fardu. Hati-hati, hati-hati Pak. Sholat kita ini adalah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal yang akan dihisab bagi seorang hamba, buat kita nih semua, awal yang pertama kali akan ditimbang, yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti, kata Rasul, as-shalah, sholatnya. Fa in sholahat, kalau sholatnya itu benar, maka kata Rasul, sholaha sairu amali, maka semua amalnya akan benar nanti. Fa'in fasadat, namun sebaliknya kalau sholatnya rusak, maka akan disebut Rasul fasadat sairu amali, maka rusak juga semua amalnya. Jadi cara ngecek kita, amalan-amalan kita bagus apa enggak, itu salah satu caranya apa Pak? Sholat aja. Kalau sholatnya benar, yang lainnya akan keikut benar. Maka supaya sholat kita bisa benar, bisa nyaman, bisa diterima, salah satunya berjamaah Pak. Kenapa? Karena kalau sudah jamaah, bacaan kita ditanggung sama imam. Itu relatif lebih aman kita dibandingkan kita baca sendiri sejak awal sampai akhir. Al-Fatihahnya belum tentu benar, apalagi gigi sudah banyak bolong, mulut sariawan, oh susah baca Al-Fatihah dengan sempurna itu. Nah, kalau ada imamnya, maka ditanggung bacaan oleh imam. Maka sholat ikhtiarkan berjamaah, wabil khusus bulan Ramadan nanti. Maka perhatikan terhadap waktu-waktu sholat dan sesudah sholat tadi, karena salah satu waktu terbaik kita adalah setelah melaksanakan sholat. Salah satu waktu terbaik kita berdoa antara azan dengan iqamah. Tadi di sini azan itu saya lihat 12 menit. Jadi waktu subuh masuk itu ada waktu di sini apa? Ngasih waktu 12 menit. Muazzinnya enak banget ya, sehingga saya lihat tadi sampai kurang lebih 4-5 menit, 8 menit kita punya waktu untuk sholat. Nah, habis sholat, paling sholat kita berapa menit tuh? Sholat sunnah kita paling 3 menit Pak, 2 rakaat itu. Masih ada waktu 5 menit berdoa pada Allah. Karena salah satu waktu yang diijabah adalah antara azan dengan iqamah. Sesudah sholat juga Pak, baca tuh, perhatikan waktu-waktu itu. Maka tadi kami sampaikan, kenapa kita harus memperhatikan namanya sholat kita? Karena sholat jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kalau dia benar, maka akan benar semuanya. Itu jaminannya di sholat. Maka orang itu wajib memperhatikan sholatnya. Berarti kalau orang memperhatikan sholatnya, dia harus memperhatikan sesuatu yang mendukung untuk sholatnya, pakaiannya, wudhunya, maka harus benar supaya sholatnya sah, supaya sholatnya benar. Wudhu itu harus benar Pak. Yang namanya air mengalir dari tangan sampai siku itu harus sempurna Pak.
Karena memang kalau kita nggak sampai siku berarti wudhunya tidak sempurna, maka tidak sah nanti wudhunya, maka sholatnya sah nggak? Nggak sah, Pak. Rugi. Kita menghabiskan waktu 5 menit dalam masjid ternyata nggak sah. Kenapa? Karena wudhunya nggak benar. Kalau ada orang yang wudhunya nggak mau pakai kumur-kumur, sah nggak wudhunya, Pak? Sah nggak? Sah. Kita harus tahu mana yang menyebabkan itu batal wudhu, mana yang tidak membatalkan wudhu atau tetap sah. Apalagi nanti puasa, jangan coba-coba menghirup air dari hidung. Wah, ini kan saya puasa ini ada istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Lagi wudhu tuh, hirup lagi 3 kali. Wah, enak sekali. Sekali lagi, wah luar biasa. Ternyata dia hirup tapi nggak dikeluarin, makanya kenyang wudhunya. Dia hirup nggak dikeluarin, pantesan enak katanya pas lagi puasa itu. Nggak boleh, makanya istinsyak, menghirup air ke dalam hidung pada saat Ramadan itu tidak perlu dilakukan. Ya, kan kita puasanya wudhu itu mahmadoh, istinsyak, al-istinsyak ya, kumur-kumur, menghirup air, kemudian mengeluarkannya lagi ya. Jangan sampai istinsyak bidunil istinsyak ya, masuk air tapi nggak dikeluarin lagi, jangan. Maka kalau lagi puasa nggak perlu. Jadi waktu kedua yang menjadi perhatian kita adalah waktu sesudah sholat. Paling lalai kalau lagi Ramadan waktu sesudah sholat kapan, Pak? Maghrib. Karena sudah kebayang ada panggilan selanjutnya. Tadi belum tuntas tuh makan bihun, kan begitu? Tadi baru takjilnya doang, sekarang kita makan beratnya. Ini waktu yang paling kita lalaikan pada bulan Ramadan, maghrib. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang kebayang itu, aduh tadi baru makan ringan nih, belum makanan berat, sehingga habis itu dia langsung pulang makan berat, nggak sholat sunnah, ya kan? Tidak sempat berzikir berdoa, makan makanan berat, sehingga ketika isya dan tarawih dalam kondisi yang berat. Kok sujudnya kayaknya susah, Pak Ustadz? Ini risolnya 4, ya, makan nasi kebuli, Pak. Ini kan susah kita kalau lagi ada undangan ya. Kalau ada undangan itu biasanya habis maghrib makan berat atau makan ringan? Kalau undangan makan berat, Pak. Dikasih kebuli, pakainya kambing, tergoda dia makan. Maka habis itu sholat isya'nya dan sholat tarawihnya berat sholatnya. Imamnya bacaannya panjang, gelisah makmumnya. Gelisah, kenapa? Karena kekenyangan. Nah, hati-hati. Saya ingin titip di majelis yang mulia ini 5 waktu sholat, perhatikan, dan sesudah waktunya jangan putus untuk zikir. Subuh sampai maghrib, isya jangan ketinggalan. Terakhir yang ketiga, ini udah cukup ya? Udah cukup belum? Belum bikin lagi ya? Masih 2 menit. Yang ketiga terakhir, kapan waktu fadilah atau keutamaan pada bulan Ramadan itu yang perlu kita jaga? Pada 10 malam terakhir. Tadi waktu pertama yang kita jaga pagi sama petangnya, karena kita punya potensi terjaga, yaitu sahur dan menjelang berbuka. Yang kedua, jangan sampai ditinggal waktu sesudah sholat, karena banyak zikir yang suka dilupakan pada bulan Ramadan sesudah sholat. Yang ketiga, waktu 10 malam terakhir. Kalau hari-hari terbaik namanya 10 hari bulan Zulhijjah, itu hari-hari terbaik. Wal fajr walayalin ashar, 10 malam yang dimaksudkan itu adalah Zulhijjah. Tapi kalau kita baca nanti hadisnya, ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 84 tahun. Itu namanya malam Qadar. Malam Qadar itu dicari oleh para sahabat dengan cara beriktikaf, ya, berdiam diri di dalam masjid, beribadah, dia baca Quran, dia berzikir, dia sholat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka kami mengajak pula pada kesempatan yang mulia ini, kalau tidak bisa iktikaf penuh selama 10 hari, minimal carilah dia sebagaimana Rasul pada malam-malam ganjil,
Malam-malam apa Pak? Ganjil. 21, 23, 25. Oh saya nggak bisa juga. Maka duduklah pada malam ganjil itu lebih lama dan ambillah dengan amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan. Saya nggak bisa Ustaz duduk di masjid lama nanti tidur masuk angin kalau selama sampai dengan waktu subuh. Maka malam itu sedekahlah, bersedekahlah. Nggak bisa saya bersedekah itu, uang juga nggak ada. Bagaimana? Kunjungilah sahabat kita yang sedang sakit. Siapa di lingkungan kita yang lagi kurang sehat, kunjungi Pak, supaya punya keutamaan pada 10 malam terakhir. Jadi yang kami titip yang ketiga, waktu yang kita jaga pada bulan Ramadan adalah 10 malam terakhir kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis penutup kita pada pertemuan kali ini, kalau aku ketemu sama malam qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, apa yang aku baca? Maka kemudian Rasul sampaikan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam redaksi hadisnya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wajib apal Bapak dan Ibu, hadis ini dibaca sebanyak-banyaknya, khususnya 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 hal ini yang kami titip waktu-waktu penting kita untuk masuk nanti di bulan Ramadan dan bisa kita amalkan dengan sebaik